sukakan dari sharing firman Tuhan kita yang bakalan dibawain oleh Bang Christian Tabubuan SP. Pada Bang Christian, halo Bang, selamat melayani ya Bang. Halo. Ya. Malam. Ya Bang. Oke, jadi untuk teman-teman, aku himbau sekali lagi nih, kalau misalnya memungkinkan, kita boleh open cam dan mikrofonnya di mute ya. Tapi kalau memang nggak mungkin, juga apa-apa. Oke, kita bakalan mulai ibadah kita hari ini. Aku mengundang teman-teman untuk mencari posisi ternyaman masing-masing di tempat masing-masing supaya kita boleh menerima firman Tuhan. Oke? Yuk, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Engkau Allah Bapa kami yang baik, masih memberikan kami waktu, kesehatan, kekuatan, kami masih boleh beribadah secara virtual hari ini ya Bapak, di kebaktian kampus yang pertama. Kami bersyukur kalau kami masih boleh Engkau berikan kesempatan yang sangat langka ini Tuhan, kami masih boleh menyembah-Mu, memuji-Mu, bersyukur atas nama-Mu. Saat ini kami mau meminta hikmat, meminta Roh Kudus-Mu ya Bapak untuk menaungi setiap kami, karena kami mau fokus mendengarkan firman-Mu, kami mau fokus untuk ibadah, kiranya Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap kami. Kami mau berdoa juga untuk perangkat, untuk jaringan yang kami pergunakan, supaya boleh kami mengikuti ibadah kami dengan khusyuk. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang melingkupi setiap kami, Roh Kudus-Mu ada hadir di setiap tempat kami Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Kita bersyukur buat kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena hanya Dia satu-satunya Allah, sumber pengharapan, sumber sukacita, dan batu kekuatan kita. Karena Dia Allah Bapa yang sangat baik. Dia Allah Bapa yang gak pernah melupakan dan gak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang sangat-sangat mengasihi setiap kita. Mari saat ini kita mau menaikkan ucapan syukur serta penyembahan kita melalui lagu Kau Sangat Kucinta. Nah, ya teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Aku mengundang teman-teman untuk sekali lagi mempersiapkan Alkitabnya, mempersiapkan catatannya kalau boleh, dan kita akan menerima firman Tuhan hari ini. Kita ambil sikap terbaik untuk menerima firman Tuhan hari ini. Saya persilakan kepada Bang Christian.
Halo. Cek, cek. Iya, Bang. Iya, Bang. Cek. Iya, iya, Bang. Apakah suaraku kedengaran, teman-teman? Kedengaran, Bang. Kedengaran. Oke, oke. Aku mau memastikan karena nampaknya nggak stabil koneksinya. Oke, Shalom teman-teman semua, selamat malam. Nah, Elfri, kalau suaraku nanti nggak kedengaran, kasih apa ya, tanda-tanda ya, supaya ganggu. Oke. Siap. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami bersyukur kepadamu kalau di malam ini kami bisa beribadah bersama di dalam ibadah bersama seluruh mahasiswa Kristen di Fakultas Ekonomi FEB ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesediaan kami semua yang ada di tempat ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah bersama. Karena itu kami memohon supaya kiranya Tuhan hadir di dalam hidup kami, berbicara melalui firman-Mu pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan berbagi, maupun kami semua yang akan mendengarkan, supaya kami sama-sama mengalami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami juga memohon supaya Tuhan berkati koneksi internet kami, peralatan yang kami gunakan supaya berfungsi dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya izin share screen. Apakah slide saya sudah kelihatan? Udah, Bang. Oke, teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita masuk topik nih ya, tadi Elfri sebenarnya udah ngajak kita sedikit games. Aku ngajak kita, kali ini aku ngajak kita sharing aja, sharing ya. Jadi, kalau teman-teman lihat di screen nih ya, coba lihat screen-nya masing-masing. Nah, aku mau tanya nih, beberapa ke depan aku mau tanya ke teman-teman. Kalau teman-teman melihat kembali hidupmu sekarang nih ya, kira-kira perasaan apa yang sekarang menggambarkan hidupmu saat ini? Dari 5 pilihan yang aku sebutkan di sana, kira-kira perasaan apa yang menggambarkan? Kalau nomor 1 itu bahagia, senang. Nomor 2 itu sedih. Nomor 3 itu marah. Yang keempat itu ketakutan. Dan yang kelima itu kecewa. Nah, coba pikir-pikir kira-kira, coba jujur pada dirimu, kira-kira. Sorry, Bang, ke-mute suaranya, Bang. Ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, aku mute aja. Oke. Nah, aku pengen teman-teman share yuk di kolom chat, kira-kira kalau diminta menggambarkan perasaanmu, kira-kira sebentar aja ya, sebelum kita masuk ke topik. Aku pengen kita sama-sama sebutkan angka di sana. Nah, ada yang 4, berarti dia lagi kesal. Aku nggak tahu kesal karena apa. Ada yang 2, ada yang 1 juga. Jadi deh, apa sih? Si Sulistio bikin rusuh aja selalu ya. Oke, 2, 3, 5, ada yang ketakutan, ada yang kecewa, 2, 5. 5 itu kecewa ya. Yang keempat itu ketakutan. Yang kedua sedih, yang pertama bahagia, yang ketiga marah. Oke, beragam, cukup beragam. Ada yang lagi senang, ada yang lagi ketakutan juga, ada yang lagi kesal, ada yang kadang-kadang bahagia, kadang-kadang takut gitu, nggak tahu apa yang ditakutkan MC kita ini ya. Ada bahagia, oke. Ya, thank you teman-teman, thank you untuk kemauan kalian berbagi kepada kita semua. Nah, saya juga mau sampaikan bahwa semua perasaan-perasaan itu adalah lazim kita alami. Apalagi di masa-masa ini, saya tidak tahu apa yang membuat kita mungkin yang lagi bahagia sekarang, aku juga nggak tahu, mungkin karena baru aja sidang atau baru dapat apa macam-macam. Ada yang lagi sedih, beragam ya, sampai yang kecewa,
sampai ini, tapi saya berdoa supaya melalui firman Tuhan hari ini kita sama-sama ditolong Tuhan untuk bisa melewati masa-masa entah itu bahagia, entah itu senang, entah itu sedang kecewa, atau apapun perasaan kita. Nah, kita masuk ke topik kita, teman-teman. Topik kita hari ini, topik yang dipilih itu temanya bukan sekedar angka gitu. Nah, kalau kalian melihat tema ini, apa yang langsung terpikir bagi kalian? Tenang aja, aku nggak akan minta kalian lagi share. Cukup. Jadi nampaknya nih ya, kalau bicara bukan sekedar angka, kalau ini bagi mahasiswa, ya kita langsung terpikir dengan nilai dong. Nilai, begitu ya. Studi itu selalu identik dengan nilai, dan nilai itu identik dengan angka. Nah, memang nilai selalu digambarkan dengan angka, tapi tema ini sedang mendorong kita bahwa kita bukan sekedar mendapat angkanya, bukan sekedar dapat angkanya. Jadi nilai itu bukan sekedar bicara tentang angka. Tentulah semua orang pengen nilainya itu angkanya di atas. Tetapi bukan hanya sekedar itunya. Nah, itu kira-kira yang sedang ingin kita bahas hari ini. Teman-teman, saya mau sampaikan fakta bagi kita. Nah, ini fakta-fakta yang mungkin nggak tahu kalian setuju atau enggak sama aku, tapi semua orang tahu bahwa mencontek itu nggak baik. Dari kecil itu udah diingatkan. Semua orang tahu, aku yakin semua orang tahu, dan dilarang sebenarnya titik absen kalau kita lagi kuliah. Semua orang tahu bahwa terlambat kuliah itu juga nggak baik. Mulai dari kecil kita udah diingatin. Semua orang tahu bahwa copy paste atau mengerjakan studi dengan sembarangan itu tidak benar. Atau bahkan semua orang tahu bahwa berbohong itu salah gitu ya. Sekarang yang lagi kuliah online mungkin akunnya aja yang di sana, orangnya entah di mana gitu. Semua orang tahu itu. Aku yakin kalian semua tahu fakta-fakta ini. Tetapi kenyataannya, walaupun kita tahu, tapi kadang-kadang ini masih bagian atau hal-hal yang masih sering kita lakukan. Nah, maka persoalannya kita tahu bahwa yang kita lakukan kadang-kadang itu salah sebetulnya, tapi terkadang kita nggak mau menghindarinya gitu teman-teman. Kita tahu mencontek itu salah, kita tahu titik absen itu salah, atau kita tahu bahwa yang kita lakukan itu nggak tepat sebetulnya, tapi terkadang kita nggak mampu menolaknya. Yang cowok-cowok taunya pornografi itu nggak bagus, mencontek itu nggak bagus, tapi kita nggak mampu menolaknya. Nah, menurut saya persoalan kita bukan nggak tahu kadang-kadang, tetapi persoalan kita itu nggak mau atau mungkin nggak mampu. Nah, ini persoalan kita itu kadang-kadang bukan karena nggak tahu, tapi karena nggak mau dan karena nggak mampu. Nah, maka hari ini teman-teman, percayalah saya tidak akan sekedar menasihati kalian, ayo jangan mencontek ya, ayo jangan telat ya, ayo, itu udah pesan-pesan yang udah kita dengar dari kecil lah, dari SD, tapi saya ingin mengajak kita merefleksikan sesuatu yang lebih dalam, yang lebih serius. Satu pertanyaan yang perlu kita renungkan, teman-teman, kira-kira mengapa teman-teman ada di dunia ini? Kenapa kita ada di dunia ini? Sebenarnya apa alasan kita ada di dunia ini? Apa yang membuat kita, lalu bagaimana kita harus menjalani hidup ini? Ada satu buku berjudul The Purpose Driven Life yang bicara tentang hidup yang digerakkan tujuan. Tujuan yang jelas akan mendorong kita menjalani hidup dengan benar. Maka ini yang ingin sedikit kita renungkan, dan saya mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan yang cukup sederhana, tetapi saya ingin kita merenungkannya dengan baik dari Efesus 2 ayat 10. Teman-teman boleh lihat Alkitabnya atau bisa juga lihat di layar, itu adalah ayat yang udah aku buat di sana, aku bacakan bagi kita. Efesus 2 ayat 10. Firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sekali lagi aku bacakan bagi kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Teman-teman, ayat yang sederhana ini memberi penegasan kepada kita siapa kita ini. Dan untuk apa kita ada di dunia ini.
Kita ini adalah buatan Allah. Jelas sekali. Paulus berkata di dalam surahnya, kita ini buatan Allah. Kita buatan Allah. Nah, kalau kita bicara buatan Allah, memang kita harus sadar, teman-teman, bahwa sejak awal manusia itu adalah ciptaan. Kalau kita lihat flashback sedikit mundur ke belakang di dalam Kejadian 1 ayat 26, kita menemukan firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat ini cukup biasa bagi kita, dan hari ini saya mau menegaskan kepada kita, satu pernyataan penting dari ayat ini bahwa kita mesti sadar bahwa manusia adalah ciptaan Allah dan Allah adalah pencipta. Kita ini ciptaan dan Allah pencipta. Apa artinya Allah itu pencipta? Allah itu pencipta berarti dia pemilik. Dia adalah Tuhan. Nah, contoh nih, kalau aku menciptakan hasil karya misalnya ya, aku contohnya aku suka nyanyi nih, aku ciptakan satu lagu. Nah, itu lagu itu milikku. Aku punya hak untuk melakukannya, aku punya hak untuk membuatnya kemana. Jadi itu milikku, kira-kira begitu. Dan itulah sebenarnya fakta yang kita harus sama-sama tahu. Hidup kita ini adalah milik Tuhan, Tuhan adalah pencipta, dan kita adalah ciptaan. Makanya pengkhotbah sangat jelas mengingatkan kepada kita, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Mengingat siapa pencipta kita akan menolong kita untuk menjalani hidup. Nah, sejauh ini kita tahu bahwa ya, kita ini sebenarnya ciptaan. Allah itu pencipta kita. Dan ketika kita menyadari mestinya hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi nggak segampang itu, Bang. Kan kira-kira begitu ya. Nggak segampang itu. Semua orang tahu bahwa sesuatu itu salah seperti yang tadi. Contohnya begini, teman-teman. Pernah nggak mikir? Pernah nggak kalian diajari waktu kecil, Elfri, kalau nanti agak kepepet sedikit, nggak apa-apa loh, copy paste aja tugasmu, misalnya begitu ya. Atau pernah nggak diajari mama kita waktu kecil, hai Putri, kalau memang agak malas nanti kuliah, nggak usah kuliah, atau yaudah telat aja. Kita nggak pernah diajari itu. Kita nggak pernah diajari bohong, kita nggak pernah diajari melakukan dosa, tetapi nyatanya kita melakukannya. Why? Kenapa? Ini adalah sebuah pertanyaan yang serius kita harus pikirkan. Karena teman-teman, kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Fakta ini harus sama-sama kita sadari. Kita manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Natur kita itu adalah natur yang berdosa. Nggak diajari pun kita berdosa. Bayangkanlah ya. Kita kadang-kadang aneh. Berdosa nggak diajari pun dilakukan. Tapi berbuat baik udah diajari berkali-kali enggak dilakukan juga. Nah ini memang menarik. Karena itu memang dosa, saya agak sedikit lebih mundur lagi. Dosa memang selalu memberi sebuah alternatif atau pilihan yang nampak lebih baik dan lebih menyenangkan. Nah ini dia. Kenapa kita berdosa? Karena dosa. Kenapa kita mencontek? Kenapa kita kalau di studi ya, atau banyak hal, kenapa kita melakukannya? Karena dia menawarkan sebuah atau memberi sebuah alternatif, pilihan yang nampak baik dan lebih menyenangkan. Sekilas memang nampak baik dan lebih menyenangkan. Tapi kita akan lihat lagi nanti berikutnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, teman-teman, kita harus memang menyadari bahwa inilah yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kita sedikit mundur, kalau kita lihat di Alkitab, di Kejadian 3, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Dan itu membuat identitas kita yang pertama tadi itu rusak. Kita jadi hobi berdosa. Saya ingin mengajak kita melihat pembicaraan yang ada di taman pada waktu itu. Sedikit ya, waktu ular sedang berbicara, saya ingin kita melihat bagaimana sejarah dosa itu terjadi. Nah, waktu kita lihat, saya mengajak kita, saya ingin kita melihat detail, mungkin ayat ini sudah sering jadi liturgi kita dulu, tapi saya ingin melihat kita lebih serius melihat ayat ini. Waktu ular berkata kepada Hawa pertama sekali menggodanya, dia bilang begini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Lalu Hawa jawab, waktu dia digoda, dia masih berkata, buah pohon-pohon ini
boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabah buah itu nanti. Nanti kamu mati. Sampai sejauh ini Hawa masih kekeh pegang apa yang diperintahkan Tuhan. Sampai sejauh ini. Tapi menarik kemudian, waktu ular bicara begini, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengan itu, manusia digoda untuk menjadi seperti Allah. Dan ini adalah sejarah dosa. Dan ini adalah fakta dosa yang paling utama. Godaan untuk menjadi seperti Allah selalu membuat kita berdosa. Kira-kira begitu. Jadi iblis bilang begini, enggak loh, kamu enggak akan mati, tetapi kamu akan seperti Allah. Manusia akhirnya tergoda menjadi seperti Allah. Akhirnya dia mengingkari dirinya tadi yang bukan pencipta, tapi dia pengen jadi Allah. Nah, teman-teman, bukankah sampai hari ini yang kita warisi? Bukankah kita kadang-kadang selalu merasa diri kita itu Allah, tanda kutip? Kita yang harus menentukan semuanya. Itulah dosa, kita tergoda menjadi seperti Allah. Skripsi agak telat sedikit, kenapa kita marah? Karena kita menganggap diri kita Allah yang harusnya mendesain semua. Nah, ini adalah dosa. Nah, maka menarik apa yang disampaikan oleh John Piper. Dia bilang gini, sin atau dosa is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa itu adalah ketika sesuatu yang kamu lakukan, ketika hatimu itu nggak puas dengan Allah. Mestinya sejak diciptakan di awal, manusia itu dicipta puas dengan Allah, menikmati Tuhan. Tetapi dia digoda, enggak, kamu harus jadi seperti Allah. Akhirnya dosa atau sin membuat kita menjadikan Tuhan yang utama, menjadikan diri kita sebagai yang utama. Maka sekali lagi menurut saya dosa, sin is the eye in the center. Nah ini coba perhatikan ya. Dosa itu membuat kita ini pusat segala-galanya. Yang terpenting kita lagi nggak mementing, maka di dalam dosa yang terpenting aku puas, aku senang, aku untung, aku aman, akulah segala-galanya. Jadi kita change, Tuhan yang harusnya utama, kita geser menjadi diri kita. Nah, saya seringkali menyampaikan ilustrasi ini untuk lebih gampang mengerti. Teman-teman siapa yang tinggal atau ngekos di sini? Ketahuan lah Leni sama Melva ngekos karena mereka tinggal sama ini. Di Zoom pun sama. Adik-adik yang baru mungkin sudah dapat kos belum ya? Karena masih di rumah ya. Oke, aku nggak tahu apakah sudah dapat kos. Nah, bagi kalian yang punya kos, coba bayangkan tapi please jangan lakukan. Nah, bagi kalian yang belum punya kos, coba bayangkan nih. Contoh nih, Melva ya, Melva dia punya kos ya. Nanti Mel, setelah siap ibadah ini, nah ini beberapa ilustrasi yang sering sekali udah aku sampaikan. Pulang dari ibadah ini, kau keluar, kasih pengumuman ke teman-teman kos. Sekitar jam-jam 11 biar agak dramatis ya kan. Teman-teman, malam ini saya mau kasih pengumuman. Ya, begitu ya. Mau kasih pengumuman. Terus teman-teman kalian ngobrol, pengumuman apa ini malam-malam gitu ya. Terus kalian kasih pengumuman. Sekarang saya sudah putuskan, mulai malam ini, kos-kosan ini saya yang punya. Ada apa nih? Kalian klaim, mulai malam ini, kos-kosan ini saya yang punya. Terus teman kalian ribut-ribut, ada apa Melpa? Kenapa? Kok dia ngeklaim-klaim begitu ya kan? Kenapa begitu? Tiba-tiba, karena ribut-ributnya, ibu kos datang. Ada apa nih malam-malam kok ribut-ribut nih? Baru Melva bilang, ya Bu, selamat malam. Saya baru saja kasih pengumuman kepada teman-teman, pengumuman yang sangat penting. Aku udah sampaikan tadi bahwa mulai malam ini, kos-kosan ini saya yang punya. Dia bilang lagi, kira-kira tanggapan teman-temanmu itu dan ibu kosmu itu gimana kira-kira? Apa yang harus dilakukannya? Mungkin kau akan diusir malam itu dari kos-kosan itu. Tawa.
Ada yang ketawa, ini udah gila ini gue rasa Melva ini kenapa ini habis kebaktian jadi gila ini gitu ya. Apa tadi khotbahnya kok jadi begitu? Mungkin begitu ya. Atau saking kesalnya mungkin ibu kos yang bilang, "Oke Mel, mulai besok kamu keluar aja ya dari kos-kosan ini." Tapi belum sampai begitu, tiba-tiba kau kasih pengumuman lagi. Dan malam ini bibi kos, aku juga udah putuskan, mulai malam ini ibu kos keluar dari kos-kosan ini. Nah iya, kira gitu. Semua akan bilang, kamu begitu, ini kenapa? Teman-teman mungkin kalau mendengar cerita itu akan ketawa ya, begitu. Memang aneh. Tapi bukankah kenyataannya kadang-kadang dalam menjalani hidup kita begitu? Sering sekali kita klaim, ini hidupku, ini studiku, ini keluargaku, ini kepunyaanku, dan kita klaim, kita mengklaimnya menjadi milik kita, dan tidak jarang kita bahkan bilang ke Tuhan, Tuhan keluar dari hidupku. Tuhan, aku nggak mau kau mencampuri hidupku. Bukankah itu fakta yang sering kita lakukan? Apa yang kita miliki, baik studi kita, baik keluarga kita, baik kehidupan kita, itu punya kita. Tapi kita seperti anak kos tadi bilang, Tuhan ini milikku dan kau keluar dari hidupku. Bukankah itu yang sering kita lakukan teman-teman? Nah itulah yang terjadi di dalam dosa. Kita mengklaim ini semua menjadi milik kita. Lalu akhirnya Tuhan kita buang, Tuhan kita keluarkan. Yang penting aku puas, aku senang, aku untung, aku aman. Padahal awalnya kita bukan didesain seperti itu. Nah ini masalah kita. Maka teman-teman sering sekali di dalam dosa, kita semua seringkali menempuh cara-cara yang gak sehat untuk mengisi kekosongan hati kita yang sebenarnya hanya mampu dipuaskan oleh Tuhan. Tuhan yang harusnya menjadi utama kita geser. Kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan ini semua. Ada orang yang merasa kalau studinya di atas, maka dia akan aman gitu. Studi di atas segala sesuatunya. Aku bukan bilang ya nggak melakukan studi dengan benar. Tetapi menjadikan studi sebagai utama, karirnya sebagai yang utama, uangnya. Atau ada orang yang menggantikan Tuhan melalui apa? Melalui minum. Teman-teman, di dalam dosa membuat kita mencari kepuasan di luar Allah. Dosa kita mencari kepuasan di luar Allah. Merokok. Kenapa ada orang merokok? Aduh, biar agak hilang stres sedikit. Aduh, ada masalah. Tetapi akhirnya kita tanpa sadar kita akhirnya dijerat. Akhirnya kita terjerat oleh dosa itu, teman-teman. Jadi, kadang-kadang, apakah semua ini nggak boleh? Tentu rokok semua, tapi apakah studi itu nggak baik dilakukan? Baik, tapi ketika itu menggantikan Tuhan sebagai yang utama, itulah yang menjadi masalahnya. Teman-teman, pengkhotbah, tahu ya, pengkhotbah itu adalah anak Salomo, Salomo yang mempunyai kekayaan. Dia adalah raja yang pernah ada di Alkitab yang paling kaya, mempunyai istri banyak sekali. Tetapi apa pernyataan Salomo di dalam hidupnya? Dia berkata, semua itu sia-sia. Dia bilang begini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah, kau bisa ganti ini, kira-kira apa sekarang yang menjadi sumber kepuasan? Siapa mencintai game online tidak akan puas dengan game online. Siapa yang mencari kepuasan dengan rokok tidak akan pernah puas dengan rokok. Bukannya kita puas, kita malah dijerat. Siapa yang mencintai Korea drama Korea lebih dari Tuhan, gak akan puas. Dia akan minta terus, ada lo yang baru. Iya, udah dapat belum? Belum. Akhirnya yang awalnya kita sekedar penonton, akhirnya kita diperhamba, diperbudak, teman-teman. Inilah yang disebut dengan idols. Saya mengajak kita, salah satu dosa yang sangat serius diingatkan di Alkitab yaitu penyembahan berhala. Orang Israel itu begitu, makanya titah pertama itu Tuhan bilang, akulah Tuhan Allahmu, nggak boleh ada Allah lain. Karena mereka menyembah berhala, idols. Mungkin kalian bilang, ya nggak mungkin lah bang, zaman sekarang kan nggak ada lagi penyembahan berhala, patung-patung. Tetapi idols di zaman sekarang itu sudah berubah wujud, teman-teman. Maka idols itu
adalah apapun atau siapapun yang menggantikan Allah menjadi yang utama, itu disebut berhala. Perhatikan ini. Apapun atau siapapun yang menggantikan Tuhan Allah menjadi yang utama, maka itu disebut berhala. Itu bisa hal-hal yang baik, termasuk studi, termasuk karir, termasuk handphone kita ini nggak ada yang salah. Tetapi ketika itu menggantikan Tuhan menjadi yang utama, ketika untuk menggantikan studi semua kita halalkan dan menggantikan sebagai yang utama, beautiful. Mungkin itu sudah bisa menjadi berhala. Uang. Nah, memang itu makanya ya. Kadang-kadang dunia menawarkan kepada kita bahwa orang yang puas itu kita akan kalau kita kaya. Kita puas kalau studi kita, gelar kita banyak, studi tepat waktu. Semua itu tetap memuaskan, tapi itu hanya sementara. Nah, numpang tanya, kalau memang kekayaan bisa memuaskan kita, kenapa ada orang kaya bunuh diri? Pernah nggak bertanya begitu? Kalau keterkenalan atau popularisme, misalnya artis-artis Korea ganteng, cantik, punya pasangan, kalau memang itu bisa memuaskan, kenapa ada mereka yang bunuh diri? Ini sebuah pertanyaan penting, serius. Kenapa? Karena memang semua itu memuaskan di dalam waktu yang sementara, teman-teman. Maka bagus sekali Blaise Pascal menyebutkannya. Blaise Pascal seorang ilmuwan terkenal, dia bilang begini, hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya, tidak akan pernah memuaskannya. Dia bilang, hanya Sang Penciptalah yang bisa memuaskannya. Teman-teman coba pikirkan ini. Hati manusia walaupun kecil, tapi jika seluruh isi dunia dimasukkan ke dalamnya, itu nggak akan bisa memuaskannya. Hanya Sang Penciptalah yang bisa memuaskannya. Dia bilang begitu. Nah, maka jangan pernah gantikan Tuhan dengan hal-hal yang lain di luar Dia. Nah, ada nggak yang pernah nonton film Alice in the Wonderland? Kalau pernah teman-teman nonton, nah ada satu kutipan yang menarik di situ, sebuah film lama, waktu Alice tersesat di hutan. Bingung, lalu dia bertemu dengan seekor kucing. Ini percakapan aku bacakan bagi kita. Alice lalu bertanya kepada kucing itu, wahai kucing, dapatkah engkau memberitahukan mana jalan yang harus kutempuh dari sini? Lalu kucingnya jawab, tergantung kemana engkau mau pergi. Kalau begitu, lalu Alice bilang, aku tidak peduli kemana. Lalu kucingnya jawab, kalau begitu, nggak jadi masalah dong jalan mana yang kau ketempuh, kalau kau nggak punya tujuan. Lalu Alice bilang, asal aku dapat ke suatu tempat lah. Pokoknya sambung Alice berupaya menjelaskan kepada si kucing. Oh, jangan khawatir. Kalau engkau berjalan cukup jauh, pasti akan sampai ke suatu tempat. Dia mencari jalan keluar. Jalan mana yang harus kupilih? Waktu dia bingung kan begitu ya. Kucingnya bilang, ya tergantung kau mau kemana emang. Aku nggak mau kemana-mana. Ya kalau nggak mau kemana-mana, ngapain? Nggak perlu jalan. Nah, waktu membaca saya merenung kadang-kadang ketidakjelasan tujuan kita, apa yang kita cari, apa yang kita mau, itu membuat kita salah memilih jalan. Yang penting ada, apa yang ada di depan mata, ya udah lakukan. Bukankah ketika kita memilih mencontek misalnya, karena kita nggak punya apa sih yang kita mau capai melalui studi kita, ya udah apa yang ada, yang penting dapat nilai tinggi. Nah, makanya teman-teman, perhatikan ini, saya ingin mengajak kita, ketidakjelasan identitas dan tujuan hidup akan membuat kita gamang menjalani hidup. Mestinya sebagai orang Kristen, identitas kita itu ada di dalam Kristus, kepuasan kita ada di dalamnya. Dunia kita ini seperti Wonderland di dalam film Alice itu, yang menawarkan begitu banyak keindahan. Setiap lorong kehidupan menawarkan hal-hal yang menyenangkan kelima indera kita, sehingga perhatian, energi, waktu, bahkan orientasi hidup kita dipengaruhi dan dibentuk olehnya. Udah ini, ada yang menawarkan rokok, wah coba. Ada yang menawarkan ini, coba. Ada yang menawarkan itu, coba. Ayo, kalau kau punya pacar yang baik, berhubungan seks enak loh, coba. Ada banyak pilihan hidup yang bisa kita tempuh, dan jika kita tidak berhati-hati teman-teman, kita bisa sama semua seperti dengan Alice.
bingung dan tersesat. Akan ada pilihan. Adik-adik maba, lihat, kalian mungkin karena masih online, tetapi di dalam perjalanan akan ada banyak pilihan. Udah lagi suntuk, yuk. Minum yuk. Begitu ya. Lagi masalah yuk. Narkoba yuk, macam-macam semua kan kita. Kalau kita tidak punya apa yang kita tuju, maka ini yang menjadi berhala. Maka sekali lagi menarik untuk merenungkan bagian firman seperti yang aku sampaikan. Kita ini buatan Allah. Jangan pernah kau merasa hidupmu itu buatanmu, itu punya Allah. Dan dosa sudah merusaknya. Karena itulah kita perlu yang disampaikan Efesus, diciptakan dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya diciptakan dalam Kristus Yesus? Ini bagian yang menarik. Kira-kira apa maksudnya diciptakan dalam Kristus? Kami kan udah dicipta, kok diciptakan di dalam Kristus Yesus? Kira-kira begitu ya. Nah, 2 Korintus, teman-teman, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita diminta untuk memulai hidup yang baru dengan mengizinkan Kristus ada di dalam kita. Saya mau sampaikan mungkin begini, teman-teman, mungkin dari kecil, apalagi yang sering sekolah minggu, kita sudah tahu bahwa Kristus adalah juru selamat dan dia datang untuk menyelamatkan dan memperbaharui kita. Dari sekolah kecil kita udah nyanyi, Yesus juru selamat, semua kita sudah tahu itu. Tetapi saya tidak tahu apakah kita sudah benar-benar percaya kepadanya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Nah ini persoalannya. Kita itu apakah hanya tahu bahwa Yesus itu juru selamat, tapi sebenarnya apakah kita sudah tahu, sudah percaya kepadanya sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa, lalu mempercayakan hidup kita kepadanya. Hanya ketika di dalam Kristuslah kita mampu melawan dosa dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita. Hari ini kalau kuingatkan kalian, jangan mencontek, bukan sekedar nggak ada gunanya kalau kalian tidak menyadari bahwa hidup kalian itu ada di dalam Kristus. Saya akan cepat, sama seperti yang sering kita nyanyikan. Hidupku bukannya aku lagi. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Galatia. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku di kayu salib. Teman-teman, ini penting. Apakah hidupmu itu bicara tentang dirimu atau tentang Tuhan? Boro-boro kita ngomong tentang studi kalau ini belum kita sadari bersama-sama. Nah, maka ketika kita bicara bukan sekedar angka, tentu studi adalah satu bagian kecil dari hidup kita. Satu bagian kecil. Kita menyadari, nah kalau kita menyadari bahwa hidup kita adalah kepunyaan Allah, dan kita hanya pengelola yang dipercayakan, karena itu seluruh hidup kita, termasuk studi, adalah sebuah kesempatan untuk mendatangkan kebaikan. Harus menyenangkan Tuhan. Kita mengerjakan studi harus dengan cara yang benar dan tujuan yang benar. Jangan sampai teman-teman studi menggantikan Tuhan sebagai yang utama. Waktuku berapa lama lagi ya? Kalau masih ada waktuku aku akan lanjutkan. Teman-teman, saya senang ilustrasi ini. Ada seorang bapak yang senang bermain dengan anaknya. Dia senang bermain dengan anaknya, setiap sore bermain dengan anaknya. Anaknya pun begitu senang bermain dengan bapaknya. Suatu waktu anaknya minta mainan kepada papanya. Pak, belikan aku dong pesawat-pesawatan, begitu ya. Jadi dia belikan pesawat, dia minta ke papanya dibelikan pesawat mainan. Bukan pesawat betulan ya. Pesawat betulan belum bisa dibeli di mana-mana. Mainan gitu ya. Jadi dibelikan papanya karena sayangnya kepada anaknya. Lalu sang anak punya pesawat-pesawat yang baru dan setiap sore, setiap hari dia memainkan, sibuk dengan mainannya, dia setiap hari main dengan mainannya. Sampai akhirnya setiap papanya mengajak dia main, dia tidak mau. Nah, yuk sana main sama. Enggak, aku udah punya pesawat-pesawatan. Dia sibuk main dengan pesawat-pesawatnya, sampai akhirnya dia lupa. Papanya yang memberi pesawat-pesawat itu. Teman-teman, sering sekali sebetulnya kita melakukan seperti yang dilakukan anak ini. Pemberian Bapa, pemberian Tuhan justru membuat kita melupakan sang pemberi. Studi, kita selalu bersyukur, terima kasih Tuhan aku lulus kuliah di tempat ini. Kita
Kita selalu menyadari itu pemberian Tuhan. Keluarga kita pemberian Tuhan. Otak yang kita punya ini pemberian Tuhan. Semua uang kita punya. Tapi justru itu seringkali membuat kita melupakan Sang Pemberi. Nah, ini realita yang sering terjadi. Karena itu, teman-teman, hati-hati. Jika tanpa sadar, studi kita yang adalah pemberian Tuhan telah menggantikan Allah. Telah menjadi berhala yang menggeser posisi Allah. Karena itu penting. Jangan mengerjakan studi dengan sembarangan. Ayo, ini mau ujian ya, aku nggak tahu. Apakah kau lagi skripsi, apakah kau lagi ujian online? Ayo, jadikan itu sebagai ucapan syukur yang kau jalani dengan baik, teman-teman. Teman-teman, saya ingin membukakan kepada kita betapa hancurnya negara ini karena korupsi yang merusak bangsa ini. Kita lihat ada begitu banyak masalah yang sangat serius. Oleh karena apa? Kita kesal melihat para koruptor. Nggak tahu teman-teman kesal apa enggak ya. Tapi pemberitaan itu korupsi itu salah satu yang merusak bangsa ini. Kita kesal dengan mereka yang korupsi tapi senyum-senyum, dada-dada begini ya. Pakai baju orange. Tapi kenyataannya kita pun bisa sama seperti mereka di lingkup yang lebih kecil. Kalau teman-teman tidak serius mengerjakan studi kalian dengan benar, dengan baik, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang berkontribusi merusak bangsa ini. Ayo, studi ini mau kita apakan? Sarjana seperti apa nanti ketika kau akan tamat dari kampusmu? Apakah sarjana yang hanya punya IP tinggi, tapi ternyata itu bukan nilai yang kau punya? Ternyata itu nilai yang dipunya temanmu. Apa yang kau banggakan? Apa yang kau mau bawa, mau kasih ke bangsa ini sebagai generasi penerus? Kalau kau terbiasa tidak mengerjakan, tidak disiplin, lalu apa yang mau kita punya nanti di dunia alumni? Ayo latih dirimu dari sekarang. Mengerjakan yang dengan benar dan mengerjakan dengan baik, teman-teman. Adik-adik semua. Kalau studi, ayo terbiasa. Ngapain mesti mencontek? Kalau nilaimu 7, tapi ternyata itu kemampuanmu sendiri lebih puas. Atau nilaimu 9, tapi ternyata hasil dari yang lain. Begitu ya. Teman-teman, saya mengajak kita bukan sekedar angka. Ini perhatikan, waktu kau nanti di wisuda, ayo yang lagi skripsi kapan wisuda? Walaupun wisuda online ya, kira-kira renungkan bagian sarjana seperti apa kau akan tamat. Apa kontribusimu bagi dunia, bagi bangsa? Sarjana ekonomi seperti apa kau nanti? Nah, karena itu di bagian penutup, adik-adikku semua, teman-teman semua, mari kita merenungkan kembali firman Tuhan ini. Kita ini buatan Allah. Kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita dicipta di dunia ini untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, tapi telah dirusak oleh dosa. Dan Kristus datang untuk menolong kita kembali kepada identitas kita yang semua. Maka izinkan saya bertanya 3 hal bagi kita semua yang ada di tempat ini. Teman-teman, apakah saudara menyadari bahwa kita ini buatan Allah yang butuh Tuhan hari lepas hari? Kita ini bukan Allah, bukan kita pusat hidupnya, bukan kita yang menentukan semua yang ada di dunia ini. Kita ini adalah ciptaan. Allah lah yang menentukan. Apakah kita menyadari itu? Teman-teman diciptakan di dalam Kristus. Apakah saudara sudah diciptakan ulang di dalam Kristus? Diciptakan ulang berarti hidup kita dibaharui. Apakah saudara sudah benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan dalam hidup. Kematian Yesus di kayu salib memberi hidup yang baru. Seperti yang disampaikan oleh Paulus. Bahwa hidup kita bukan kita lagi. Apakah saudara sudah menerima Yesus? Sudah mengizinkan Dia sebagai pemilik hidupmu? Nah, bagi kita mungkin yang sudah berkata, aku sudah terima Tuhan, apakah saudara saat ini sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam hidup kita? Saya ingin kita merenungkan ini, teman-teman. Saya ingin kita membawa semua pergumulan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dosa kita saat ini? Saya mengajak kita mengambil waktu teduh sebentar, mengambil waktu untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Izinkan saya mengajak kita merefleksikan hidup kita. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Teman-teman semua, adik-adikku semua, coba selidiki hatimu. Kira-kira
Apa hal yang menggantikan Tuhan sebagai terutama di dalam hidupmu? Mungkin kamu lagi kesal karena studi yang melelahkan, tetapi sadari bukankah itu adalah pemberian Tuhan? Ada begitu banyak orang yang belum punya kesempatan untuk menjadi mahasiswa. Mengapa engkau menyia-nyiakannya? Apa yang mencoba menggantikan? Mungkin ada hal-hal yang lain yang kita cari kepuasan di dalamnya yang hanya sementara. Ada orang yang mencari kepuasan lewat seks. Kalau punya pacar yang cantik, sampai akhirnya kau berdosa. Mungkin kau mempunyai dosa-dosa seks yang membuat hidupmu berbeban berat. Dalam kesempatan saya mengajak kita membawa kepada Tuhan dosa-dosa kita secara pribadi. Mungkin ada di tempat ini teman-teman yang pria yang selama ini bergumul dengan dosa seks. Melakukan hubungan seks, terbiasa dijerat oleh onani, menonton film pornografi. Tuhan tahu. Dan Tuhan ingin kita mengakuinya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Jika ada satu dua dosa yang mungkin mengikat kita, yang Tuhan berkata, aku ingin melepaskanmu, mari datang kepada Tuhan. Saya mengizinkan kita untuk datang kepada Tuhan, membawa mengakui dosa kita. Tidak ada dosa yang tidak bisa dilepaskannya. Mari izinkan Dia. Dan hari ini, saya mau sampaikan ke teman-teman, adakah hari ini yang Tuhan inginkan, yang Tuhan datang kepadamu dan meminta masuk ke dalam hatimu? Apakah ada di tempat ini yang ingin berkata, Tuhan, hidupku sudah begitu jauh, aku ingin memiliki hidup yang baru. Aku ingin menerima, mengundang Engkau di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Jika ada, mari berdoa di dalam hatimu, undang Kristus supaya menerima, supaya masuk ke dalam hatimu dan memimpin hidupmu. Yang terakhir, maka saudara-saudara semua di tempat ini kembali datang kepada Tuhan, menyatakan bahwa seluruh hidup kita, termasuk studi kita, akan kita lakukan dengan benar kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita kepadanya, sebagai pemberian Tuhan yang kita syukuri. Mari kita berdoa secara pribadi, mengambil komitmen supaya kita mengerjakan studi kita dengan benar dan dengan cara yang benar. Mari kita berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu di tempat ini yang berdosa. Mungkin barangkali ada juga yang diperbudak dosa, ada yang sedang mengalami pergumulan keluarga. Tuhan, kami tahu di atas semuanya itu Tuhanlah Allah yang mencipta kami, yang memelihara hidup kami. Karena itu kami memohon supaya Tuhan memberi pembebasan kepada kami. Karena kami tahu semua dosa sudah selesai ditanggung Kristus di kayu salib. Karena itu izinkan kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Mempercayakan seluruh bagian hidup kami kepada Tuhan. Baik studi kami, baik keluarga kami, semua kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini menolong kami semua menjalani hidup kami dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Oke, dikembalikan kepada yang berwajib. Terima kasih Bang Tian. Hari ini kita belajar mengenai betapa kita adalah buatan Allah seperti firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10. Saya bacakan sekali lagi ya teman-teman. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hari ini mau belajar kalau hidup kita ini milik Tuhan dan kita mau melakukan semuanya yang terbaik karena Tuhanlah yang menjadi Allah pencipta kita. Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik buat hidup kita. Udah mempersiapkan purpose, tujuan yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Jadi saat ini kita bakalan ngerayain ulang tahun. Boleh dikasih reaksinya ya terus teman-teman di stiker-stiker gini. Yeay. Nah, saat ini kita bakal ngerayain ulang tahun. Teman-teman yang berulang tahun dari 17 Oktober sampai 6 November boleh open kamera, atau kalau nggak memungkinkan open kamera boleh buat reaction juga terserah. Boleh open kamera dan mungkin lambai-lambai ke kamera nih. Boleh teman-teman, aku lihat
Siapa tahu ada yang berulang tahun. Bang Sarido, oh iya. Kalau ada juga boleh teman-temannya di chat-chat aja nama-namanya. Nah, saat ini kita bakalan untuk merayakan teman-teman kita yang ulang tahun, kita bakalan nyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur atas pertolongan ini padamu sahabat, selamat ulang tahun. Yes, selamat ulang tahun buat teman-teman yang ulang tahun. Walaupun kita berada secara virtual, tapi MC tetap punya hadiah ya teman-teman. Untuk teman-teman yang berulang tahun, MC punya hadiah firman Tuhan. Yeay. Firman Tuhannya itu dari Amsal 3 ayat 16. Kalau ada yang mau buka Alkitab juga sangat boleh ya teman-teman. Amsal 3 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Teman-teman, itu sudah ada link angket ibadah dikirim oleh abang kita, Bang Boyke. Teman-teman boleh mengisi ya angket ibadahnya, boleh sekarang juga, boleh nanti setelah ibadah, boleh. Yang penting diisi teman-teman. Hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, MC sangat rindu untuk membagikan bahwa hari ini kita belajar banyak ya mengenai betapa sebenarnya hidup kita bukan kita lagi. Kalau kita sudah hidup dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru dan kita harusnya mengerjakan tujuan yang udah Tuhan persiapkan untuk kita. Termasuk melalui studi kita. Hari ini kita belajar mengenai bahwa jangan sampai studi kita menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita ini adalah kemuliaan Allah lagi-lagi. Hati-hati kalau kita tanpa sadar menggunakan studi kita untuk menggantikan Allah dalam hidup kita. Hari ini yuk kita mau buat komitmen untuk boleh hidup sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita buat komitmen dengan bernyanyi Kalau Ku Hidup. Dan di akhir lagu nanti saya mohonkan kepada Bang Christian untuk menutup ibadah kita di dalam doa. Yang menyelamatkanku.
Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, pujian ini mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang harus kami ikuti, dan kami bersyukur di dalam Yesus Kristus kami memperoleh keselamatan hidup. Bukan hanya nanti kelak di surga, tetapi Kristus menjadi penuntun hidup kami kala kami hidup di dunia ini. Pujian kami Tuhan menyatakan bahwa dunia sering sekali menjauhkan kami, tetapi kasih-Mu begitu besar merengkuh kami, membuat kami mempunyai kemampuan melawan godaan-godaan dunia ini. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, supaya kami tidak mencari kepuasan di dalam hal-hal yang lain, tidak mencari kepuasan di dalam dosa-dosa yang lain. Kami tahu kami terus diperhadapkan dengan itu. Tapi syukur kepada Tuhan, Kristus mengajar, menolong, menuntun kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami semua yang di tempat ini berkomitmen untuk menjalani hidup kami dengan baik, dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya di dalam mengerjakan studi kami bukan sekedar mencari angka, bukan sekedar melakukannya tanpa melihat proses. Karena itu urapilah kami. Biarlah orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, Engkau teguhkan hatinya. Kami bersyukur juga untuk semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, untuk MC, untuk orang-orang yang terlibat di dalam menyiapkan pujian, untuk para pengurus KMK FEB, kami bersyukur berkati mereka di dalam pengerjaan pelayanan ini. Terlebih kami bersyukur buat anak-anak Tuhan yang hadir di dalam ibadah ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kami naikkan kepadamu untuk kesempatan ini. Bapa, kami akan menutup ibadah kami malam ini, kiranya berkat-Mu terus melimpah atas kami. Dan kami akan menutup dengan menaikkan doa yang Kau ajarkan kepada para murid. Mari kita bersama-sama menaikkan di tempat kita masing-masing. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you teman-teman semua, selamat malam. Ya, thank you juga Bang. Thank you juga buat semua teman-teman yang udah hadir di ibadah hari ini. Tapi tunggu dulu, jangan live dulu. Teman-teman boleh open cam dulu semuanya. Kita bakalan foto bareng. Ini ya sesi yang paling ditunggu-tunggu ya. Ini kira-kira ada 4 slide. Kita kan nggak tahu nih teman-teman ada di mana. Jadi teman-teman bergaya aja 4 kali gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Boleh open cam dong, open cam yuk. Open ya, open cam ya guys semuanya. Oke. Udah ada lagi nih yang belum. Ya, silakan open cam. Ini nanti yang take picture siapa ya, Kak? Diambil alih aja yang take picture. Yang take screenshot maksudnya. Aku, Dek. Oke, Kak, silakan ambil alih aja, Kak. Oke, ini halaman pertama ya. Smile. Elis, hidupin kamera, Lis. Come on. Oke. Ini halaman pertama ya, teman-teman. Lihat kamera, berikan senyuman termanis dan tertampan. 1, 2, 3. Itu halaman pertama. Ini halaman kedua. Untuk teman-teman, tersenyumlah semanis-manisnya. 1, 2. Bentar ya. Ini halaman ketiga, tersenyumlah yang manis. Untuk David, Irna, Putri, Cindy, dan Pera, hidupin kamera. Pera, Irna, Putri, Cindy. Oke. Tidak ada yang menghidupkan kameranya. Tersenyumlah. 1, 2, 3. Ini yang terakhir. Yang ini yang harus yang paling manis ya, karena halaman terakhir. Iin, Cindy, Fitri, Kak Fitri, Firma, Lady. Ada 2 David yang tidak menghidupkan kameranya, dan Di juga, Nunu juga. Udah pegel teman-teman yang lain loh, teman-teman. Hidupkanlah kamera kalian.
Ya udahlah ya. 1, 2. Oke, terima kasih. Yeay, terima kasih teman-teman. Jangan lupa isi angket kuesionernya teman-teman. Ini udah dikirim lagi linknya sama Bang Boyke. Diisi ya teman-teman. Jangan lupa. Dadah. Sampai jumpa Terima kembali. kasih Bang Tian. Terima kasih semua yang udah Gak mau hadir. Bang Tian, gak mau. Thank you, sama-sama. Selamat malam. Terima kasih Bang Tian. Malam, see you later. Terima kasih Kakak MC. Iya Kak. Iya Bang. Iya Bang. Kakaknya Ya, Kak loh. Alan. Bukan MC, kakaknya dibilang kakaknya MC, bukan kamu. Kak Leni dong berarti kakakku. Pokoknya dia bilang makasih kakak MC, berarti bukan MC-nya kakaknya. Ya, betul. Menarik. Elpri. Apalagi salahku. Baik teman-teman, boleh live ya. Boleh Live, Mas, ya, guys. guys. Selamat nonton. Hai Kaleb. Selamat ulang tahun Kaleb.